Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widari Rahma, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Bella Ayuda, Igna Fauziah, Mutiara Suci, Rima Rosanti, dan Rizka Rusliana akan menjelaskan tentang dampak terhadap penegakan hukum dan dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak masif korupsi terhadap penegakan hukum dapat dirasakan antara lain fungsi pemerintahan yang mandul karena korupsi mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara karena bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya lah pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bukan sebaliknya. Fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara dalam melakukan pemerataan akses dana SEP. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Nah, selanjutnya ada B, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga negara yang sering terjadi di Indonesia, yang diberitakan di berbagai media massa, mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut hilang. Lembaga yang paling korupsi menurut barometer korupsi global adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua Partai Politik, yang ketiga Kepolisian Republik Indonesia, dan yang terakhir ada Lembaga Pengadilan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan antara lain yaitu dapat mengakibatkan kerawanan Hamkamas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara karena kemiskinan yang terjadi di daerah perbatasan negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat karena kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kemudian ada kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista. Dengan bentuk negara kepulauan Indonesia yang sangat luas, tentunya masalah keamanan Hamkam menjadi sesuatu yang sangat penting. Saat ini kita seringkali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Sudah seharusnya negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI. Ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor, maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini, Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tinggi. Negara Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan, dan lain sebagainya. Kondisi ini akan mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan yang berakibat melemahnya garis batas negara. Nah, kondisi ini tuh ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan yang semakin banyak mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.
Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan seperti pencurian ikan, penyelundupan barang-barang ilegal, dan human trafficking atau masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia. C. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.